لحضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأولياء المقربين وعلماء العاملين وخصوصا للإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وشاء لله لهم الفاتحة. InsyaAllah malam ini kita mungkin lengkapi kisah perjalanan hidup Al-Imam Darul Hijrah ini terakhir sebagai pelengkap, karena akhir kehidupan beliau juga sama kayak yang kemarin kita bahas. Imam Abu Hanifah mati dalam keadaan ya dihukum sama. Kan dah heran orang-orang soleh zaman dahulu sampai sekarang itu emang itu sudah hal biasa gitu. Ulama dipenjarakan, dihukum sama pemerintah. Bahkan jangankan ulama yang dulu, para khalifah Rasulullah itu kan yang wafat dalam keadaan tidak bermasalah hanya Sayyidina Abu Bakar saja. Umar bunuh, Utsman bunuh, Ali bunuh, Hasan bunuh, Husain. Anda heran, itu sudah risiko, sudah risiko, karena kemuliaan seseorang itu ya tatkala mati dalam keadaan lain kalimatillah, dalam keadaan menegakkan amal agama Allah. Karena dunia bukan tempat kita yang sebenarnya, tempat kita itu di akhirat. Semakin banyak susah kita di dunia ini untuk agama Allah ini, semakin banyak bahagia senang kita di akhirat. Tapi semakin banyak senang kita di dunia karena dunia, nek tamili susah-susah karena akhirat, nek tamili lelah-lelah karena akhirat, ya paling susah adanya mali akhirat. Maka mujahadahkan, dagat tadallah, dagat tengantor. Wah, wayana sembahyang, wah wayana tengaji, tengaji. Ini kelak yang akan mendatangkan keberuntungan kepada kita selepas mati, insyaallah ya. Lelah sebenarnya lah untuk pikir-pikir lapuan lelah dengan gawe maksiat ni lelah dek kita gawe taat lelah dek ya bebayah dek bebayah nginepna bebayah dek obat-obatan bebayah dek judi no bebayah dek bebayah. Nah kita ya Allah, maka beruntunglah orang-orang yang lelahnya itu karena Allah, nahan nafsunya itu karena Allah. InsyaAllah kita lanjutkan beberapa masih kaul-kaul daripada Al-Imam Malik sebagai pedoman kita juga untuk menjalani hidup. Nanti akhirnya kita cerita akhir hayat hidup daripada beliau. Jadi Imam Malik ini termasuk kaulnya juga yang bagus untuk kita anukan itu. Beliau pernah mengatakan satu amal taat, satu amal yang mana amal tersebut kita buat untuk mencegah diri tidak berbuat maksiat, tahan diri itu apa tandai maksiat, lebih baik daripada 100 pegawaian taat yang kita buat. Berarti maksudnya pegawai sembahyang ini kan pegawai taat, zikir taat. Tapi ada yang lebih daripada itu, yang itu paling cepat menaikkan derajat orang menjadi kekasih Allah. Apa itu? Tatkala dia mau maksiat atau diajak maksiat, dia tahan diri untuk tidak melakukan. Satu kemaksiatan yang kita tahan, dek tegawai. Temeli begibah tahan tenan dek te begibah, temeli suzon dengan tahan tenan dek te suzon dengan, temeli gedek dengan tahan tenan dek te gedek dengan tahan tawah, temeli tertanya lalu jok toto masih tahan tenan dek temeli. Ini lebih baik nilainya kata beliau ketimbang 100 taat yang kita buat. Habib Zaid bin Smith Madinah sudah mengatakan para kekasih Allah itu kebanyakan mereka diangkat jadi kekasih Allah itu karena nahan dirinya untuk tidak maksiat, karena itu lebih berat itu, lebih berat. Maka
maka semakin agama semakin baik, dia semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang kita usaha tidak buat, walaupun kita dirayu, diajak suasana yang seperti itu, kita tahan diri, tidak mau ngelihat yang tidak, kita tahan diri, mau ngomong yang tidak, kita tahan diri, mau apa saja bentuk masalah kecil besar, tahan diri, tendik tegawe sampai betul-betul tendik tegawe, sebenarnya temile gawe ini, karena tahan mujahadah tendik tegawe karena Allah jauh lebih tinggi nilainya ketimbang taat setengah. Karena disitulah tempat kemujahadahan seorang hamba. Karena kalau taat ini sebagian orang itu taatnya itu belum tentu karena Allah gawe ibadah, kadang ingin seperti ini, kadang. Tapi kalau sudah tidak mau maksiat itu, ya mesti itu karena Allah, takutnya karena Allah, tidak mau bergibah karena takutnya kepada Allah, tidak mau makan yang tidak, ngambil yang tidak, memasukkan hatinya hal-hal yang tidak, karena takutnya kepada Allah. Ini beda nilainya. Tapi kalau gawe ngaji taat, sebenarnya bisa-bisa orang itu tersimpan di hatinya keinginan yang selain Allah. Makanya ada orang-orang munafik. Orang munafik itu kan apa? Ya. Mereka itu juga ya sholat, mereka juga yang ngaji. Bahkan di sop-sop awal dia kalau Nabi itu, bahkan jadi mimbar walahnya Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Tapi fi qulubihim marad, ada nifaq di dalam hati. Nah, makanya kalau kita bisa jaga diri, walaupun amal kita ini enggak terlalu banyak, tapi tetap terjaga diri, tendik maksiat nih, cepat nanti nur itu naik ke atas. Lalu kebacakan itu kan gawe tengah aja nekan boleh begibah. Jadi ini taek nur no, tapus nasi gibah tu. Benar ke tengah aja bare taek nur no, ngelihat wanita bukan telang sekecet nur no. Jadi pak terjarin. No dan tak apa, sultan tak dan apa, senang tengaji, senang tak amal, lagu senang tak masih maksiat, sehingga dia ini tak tetap ketendang tapus tompe nurun dia dah tak. Tapi walaupun dia banyak misal tegawe, lagu tetap temeli begibah, temeli melihat saat dia tahan terdoang. Nah ini akan terus naik ini, sehingga sampai nanti orang mendapat gelar ya wali Allah, kekasih Allah. Insyaallah ya. Agak demen tengaji atau usaha juga demen untuk tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Karena maksiat no kocek balik ni apa pada terkadang kita ya sak belik-belik memang hindari ni, dia tegawe zina, mencuri, membunuh. Aku kadang saya kocek-kocek ini tanggap biasa, dia tanggap dosa. Malah ini yang jadi besar nanti. Kemarin yang di musala itu kita bahas hikam di situ. Itu ada Nabi sabdakan la saghirata ma'al la kabir, la saghirata ma'al istighfar wa la kabirata ma'al la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa itu kok kecil tapi israr terus dibuat. Dia no istighfar lalu tetap nagawi, dia no istighfari. Nah, itu akan menumpuk, nanti akan jadi segunung besarnya dosa itu. Kadang-kadang kita ini begibah, ngelihat sandi di HP, marah biasa. No dosa, dia no istighfari, numpuk no jemaah. Wala kabirata amal istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa belik. Lagu setiap nagawi dosa belik tetap teristighfar. Nah, nanti dia hilang itu, nanti tidak akan dianggap dosa. Masalahnya kita kan kebanyakan yang kecil-kecil ini seteremehan, barang itu berdosa, rawasan dengan biasa, barang ngelihat sendiri ya biasa, barang bait barang dengan tanpa izin ya biasa. Ini kalau mau dan istighfari ini jadi belik, saya jadi gelapin hati. Tentu memang sampai belik itu banyak gawe. Lalu sekocek-kocek ini lamun biasa dia tahu istighfari ya akan jadi gunung nanti. Salah ya. Itu kalamnya Imam Malik yang selanjutnya. Tentunya kita jadi acuan pelajaran ya, di samping kita rajin beribadah, gawe taat, ngaji, zikir, sholat, baca Al-Quran, usaha juga sekuat mungkin untuk
tahan nafsu, tahan diri untuk tidak melakukan maksiat, sehingga nur amal ini nanti tetap naik sehingga rohaniah kita meningkat. Dan dia terrajin ngaji, rajin juga maksiat, jadi tidak akan naik itu, dihapus terus amal tersebut. Kemudian juga sebagian daripada kalam kaul daripada Al-Imam Malik bin Anas, beliau pernah mengatakan yang kaitan tentang ilmu juga. Dia katakan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Namanya ai lingkuk anu itu datengin atau lingkukna datang. Untuk ember. Hah? Nah, ember datang untuk lingkuk. Bukan lingkup, ngombentan lingkup bau lah ember. Nah begitu juga. Makanya ada bahasa dalam kitab-kitab, dalam sabda Nabi itu utlubul ilm, disuruh mencari, namanya mencari itu keluar meta. Ndek na meco doan deh. Maka dikatakan ilmu itu dicari, didatangi, bukan mendatangi. Karena mencari itu pasti dibutuhkan mujahadah susah payah sehingga menemukan. Kadang pun tidak sampai ketemu itu dicari-cari, apalagi nggak mau nyari, pingin jadi orang alim, pingin jadi orang hebat, tapi tidak pernah mau keluar menuntut ilmu, ya sama saja melamun menghayal. Ini pun pernah terjadi dalam kehidupan beliau. Di zaman beliau itu ada khalifah. Ini asbab beliau mengatakan ini, ada kisahnya memang. Ada khalifah di masa itu yang ingin anaknya ini diperipat oleh Imam Malik. Namanya khalifah ini presiden lah bahasanya. Ingin Imam Malik ini datang ke kerajaan ngajar anaknya. Kalau bahasa sekarangnya kita peripat namanya. Jadi guru tuh apa namanya? Ngelamang petamu murid. Guru lingkup ngelamang peta ember. Zaman sekarang itu. Maka dikirimi surat oleh ajudan kerajaan, dikirim imam, ada surat dari khalifah, tuan diminta datang ke kerajaan setiap minggu atau berapa hari sekali untuk mengajarkan hadis daripada anaknya raja. Wah, Imam Malik marah. Oh, tidak bisa begini, sama saja merendahkan ilmu. Maka beliau katakan pesan bilang sama raja, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Walaupun jangankan anakmu, kamu tidak akan saya mau. Kalau kamu aja yang jadi perintah saya untuk sana, tidak akan saya mau. Karena tertibnya namanya mau dapat ilmu harus mencarikan, itu bahasanya dalam Nabi, mencari, menuntut ilmu. Terus dirayu tetap aja nggak mau. Akhirnya ya raja di saat itu ngalah, karena Imam Malik ini termasuk raja yang ulama yang disegani. Nanti kita ceritakan ya, jadi seperti itu juga. Orang urusan agama mungkin kalau ilmu dunia nggak apa-apa kita ngajar, tapi oleh agama itu jangan mau hargai agama itu. Jangan sampai kita kadang jadi ustadz ini ya, karena bayarannya besar di bang mencole balai, apalagi anak-anak bos itu ada datang ngajar. Nah ini kalau dalam tibian itu ini ustadz tidak tahu adab namanya, nggak tahu hargai ilmu. Tapi beda kayak begini, beda kalau di dalam majelis. Ini maksudnya dipanggil ke rumahnya, jangan. Nah, dia yang sudah datang ke rumah gitu. Tapi kalau model-model majelis besar kayak begini di satu tempat, ya tidak apa-apa. Itu memang sudah ketentuan dari sananya gitu, sama-sama mujahadah, sama-sama datang. Paham ya? Itu tertib itu. Maka supaya anak kita juga mujahadah gitu. Anak kita juga supaya mujahadah, tahu mujahadah. Makanya nggak bisa kita itu mau dapat ilmu tanpa mujahadah. Pokoknya saya mau anak mondok saya ini nggak bisa, tidak boleh ditekan, harus dia tidak boleh mujahadah. Oh, tidak usah pondokin anakmu, tidak akan jadi. Itu Nabi Musa sama Nabi Khadir itu jauh mana derajatnya? Jauh derajat Nabi Musa dengan Nabi Khadir.
Tapi Allah lelahkan Nabi Musa untuk belajar ke Nabi Khadir yang derajatnya di bawah Nabi Musa. Sampai apa kata Nabi Khadir? Laqad laqina, katanya sama pembantunya, min safarina hada nasaba. Nabi Musa kan dia dikirim ke dua raja besar, Fir'aun sama Qarun. Tapi enggak pernah namanya ngeluh Nabi Musa, dia lawan doang Fir'aun, lawan Qarun. Dia doang ngeluh. Dakaan tebeng cuma tongkat doang. Fir'aun tebeng bala tentara yang begitu hebat, tapi Nabi Musa maju tidak pernah gentar, tidak pernah ngeluh. Tapi disuruh nuntut ilmu, belajar sama Nabi Khadir ngeluh. Ya Allah, lelah. Lelah. Memang nuntut ilmu itu lelah. Tidak bisa selalu anak saya harus dia ini ber-AC, harus tidak boleh diginikan, harus makannya enak. Oh, tidak usah pondok itu, tidak usah. Tidak bisa begitu. Orang mau jadi tentara aja sampai mati-matian itu untuk dapat kemuliaan dunia saja. Nah, ilmu ini kemuliaan dunia dapat, kemuliaan akhirat apalagi. Kalau tidak mau mujahadah nggak bisa. Sampai dikatakan itu al-ilmu la yu'tiyaka ba'dhah hatta tu'tiyahu kullah. Ilmu itu tidak datang kepada kita setengahnya ada nggak datang kepada kita sebelum kita kerahkan seluruh kemampuan kita, mujahadah kita. Ini mujahadah mati-matian untuk ilmu nih, mati-matian mujahadah. Kadang tersiri ustaz, kadang terjewer, kadang telat tinduk, kadang telat istirahat, kadang makannya, kadang enggak enak dan sebagainya. Itu kadang mujahadah ngapal gini, itu kita sempurnakan mujahadah kayak segitu. Itu setengah ilmu pun belum tentu kita dapat. Apalagi mau semuanya. Ini wah mujahadah mati-matian, wah jauh leman ninakna, jauh leman anak-anak, kadang kiriman kepeng datang, kadang kadang pun makanan ada yang enggak pas, kadang juga ada teman-teman yang menjengkeli, kadang dimarahin sama ustaz terus, tapi dia istiqomah. Nah, orang seperti ini setengah ilmu pun belum tentu dapat, apalagi mau semua. Al ilmu la ya'tiyaka ba'dhah hatta tu'tiya kullah. Seumpama kamu kerahkan semua kuatmu mujahadah untuk ilmu, setengah saja belum tentu dapat, apalagi gak mujahadah. Pengen slow, pengen bebas, penting dapat ilmu, oh gak bisa. Ilmu itu mahal. Orang urusan dunia saja yang tidak sebanding dengan sayap nyamuk ini udah mati-matian mujahadah, apalagi ilmu gak bisa dinilai dengan dunia segala isinya. Tak ngomong santai-santai mau dapat, ini orang ngelamun. Nabi saja itu sampai mujahadah ngeluh itu Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita mendoakan anak itu jangan mudahan periak, lihat anak periak. Mujahadahkan, biarkan dia bermujahadah ya. Itu supaya melatih mentalnya ya, itu yang akan jadi nanti. Terus kadang-kadang periak, oh anakku dia tinggal nih keadaan, oh tidak bisa sudah. Tidak bisa, harus digembleng, harus seperti itu ilmu. Kemudian juga termasuk di antara kalam beliau ini, mungkin yang terakhir ini, yaitu mengenai keadaan umat. Beliau pernah mengatakan, la yasluhu ahwalu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwalahu. Tidak akan baik urun umat akhir ini, tidak akan bisa baik kecuali cara memperbaikinya dengan cara umat awal dahulu, bagaimana Rasulullah memperbaikinya. Perbentan gunakan kehebatan untuk perbaiki ini umat li akhirin tidak akan bisa kecuali dengan apa dulu para sahabat dan Rasulullah memperbaiki keadaan umat baru. Apa dulu Rasulullah itu? Kalau dalam makna sering kita dengar apa? Tentunya dengan kekuatan iman dan takwa. Kalau zaman dulu itu, kalau di zaman ahbab tabligh ini ada dakwahnya zaman Nabi itu, ada taklimnya, ada zikirnya, ada khidmatnya. Itu yang ada di zaman Nabi itu, sehingga para sahabat terbentuk imannya kuat, amalnya kuat, yakinnya kuat, pengorbanannya hebat. Itu sahabat. Nah sekarang kalau kita memperbaiki iman ini dengan kita perbaiki ekonomi, perbaiki teknologi, oh tidak bisa. Tidak gitu caranya. Kita ini orang bertuhan, kita ini orang yang punya Allah. Tidak akan bisa baik ini umat
dengan sebenarnya zahir batinnya, kecuali dengan cara bagaimana Rasulullah dulu memperbaikinya. Bukan dengan kita harus buat ini, kita buat ini. Ya pinter nanti, pinter ngakalan jadinya. Pandai apa? Pandai nipu. Maka tidak akan bisa baik kurun akhir umat ini kecuali dengan cara memperbaikinya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu memperbaiki umat. Bagaimana Rasul dan para sahabat dahulu berjuang. Yang dulu sahabat itu menjadi kebanggaan, bubur anak hidup-hidup. Perempuan itu dikubur hidup-hidup, itu biasa sahabat itu. Bunuh satu sama lain itu biasa. Kepala orang dijadikan sebagai tempat tuat mereka itu sudah biasa. Yang kuat menjadi raja, yang lemah dihabisi. Zaman sahabat itu, kalau keluar ke kebun, keluar rumah nggak bawa pedang, sama saja bunuh diri, karena ancaman binatang buas, ancaman musuh. Jadi bukan zaman jahiliyah itu sudah itu. Tetapi ketika Nabi datang membawa amalan-amalan yang luar biasa, berubah yang dulu sahabat yang begitu bejatnya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Maka itu saja caranya, kata Imam Malik. Tidak ada akan bisa kita mau perbaiki ekonomi, perbaiki harus teknologi begini, tambah rusak. Bertakwa, takwa semua kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau sang ahli negeri itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini bukan berarti ibadah Tuhan deh. Takwa itu maksudnya apa? Setiap lini-lini kehidupan tentu tanaman rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita jadi ustaz takwa, ustaz takwa. Kita jadi guru ustaz takwa. Kita jadi pejabat sak takwa, kena antan jauh secara perintah Allah. Apapun lini kehidupan kita itu tanamkan takwa. Nah nanti di situ yang awam takwa, yang ustaznya takwa, yang ibunya takwa, yang semua apapun profesi kita jadi orang tua misalnya harus takwa dalam urusan anak kita. Kita jadi istri harus takwa dengan urusan suami kita. Kita jadi suami takwa dengan urusan istri kita, jangan sakiti, jangan zalimi. Kita juga jadi perempuan harus takwa dengan urusan suami kita, jangan melawan, jangan buat hal-hal yang menyakiti hati suami. Semua dalam lini kehidupan orang tua, anak juga harus takwa dalam urusan dia dengan orang tuanya. Itu maksudnya. Bukan berarti takwa itu terdodong ibadah ndek. Jadi dalam semua lini kehidupan kita, apapun profesi kita, jaga takwa, dendek maksiat di hal-hal tersebut. Nah itu namanya takwa. Kalau itu dimuat, petani takwa ketika menanam, pejabat takwa dengan jabatannya tidak korupsi, tidak mengambil hak-hak penjual, gitu juga tidak tipu-tipu, tidak macam-macam. Ustadz juga begitu, semua bertakwa. Nah apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat. Akan Allah buka keberkahan. Allah akan buka keberkahan, pasti itu janji Allah. Bukan satu keberkahan, la fatahna alaihim barakat, banyak keberkahan. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Sebagaimana sahabat dulu takwanya luar biasa, sekarang sampai sekarang berkahnya itu Mekah Madinah itu sampai sekarang itu aman, nyaman. Tidak ada orang akan pernah pandak datang ke sana, mesti temele malik. Bahkan tuan guru kita banyak katakan lebih mele tejuk Mekah Madinah nih tulak malik ketimbang dengan sedewah ketuk. Lamun dengan dewah ketuk melet lagu undek melet sama dengan wah ketuk. Nah itu sewah ketuk ini sangat lebih temelet tulak malik. Nah dengan sediawan ketuk melet lagu ada eman. Marak dengan sampai si tuan guru kita itu marak dengan wah merari. Lablah merari ini kan suruh malik belen dek. Ini tahun rasa. Nah lamun dengan iman merari ya masih mikir-mikir dulu. Nah begitu juga lamun dengan cok wah Ka'bah wah lalu malik doang minimal ya. Nah begitulah. Begitulah. Maka disejauhkan Allah Subhanahu wa taala itu kalam daripada Imam Malik. Maka tidak ada cara memperbaiki keadaan umat, harus kita semua ini rata bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, apapun maksiat yang kita buat ini, dalam satu hadis disebutkan albirru la yubla, kebaikan itu tidak akan pernah usang.
Jadi sekecil apapun kebaikan pasti kita akan dapat hasilnya. Kalau enggak sekarang, besok. Kalau enggak besok masa tua kita. Kalau enggak masa tua kita, nanti ketika sekarang pasti sekecil apapun kebaikan. Kalau enggak nanti akan didapati anak kita. Kalau enggak nanti di akhirat kita akan dapati. Pasti kebaikan sekecil apapun. Asal itu ikhlas, walaupun orang enggak anggap itu kebaikan, enggak anggap itu, yang penting itu kebaikan karena Allah, ada hasilnya nanti. La yubala, tidak akan usang kebaikan walau kecil kita buat. Wal dzambu la yunsa. Begitu juga keburukan, sekecil apapun keburukan, lamun dek tuah tobati jak temau hasilnya. Dek nana ke jemaah, dia na jemaah pasti tawa, dia tawa jemaah pasti sekarat, dia sekarat jemaah dia si anak dalam dek di akhirat jak temau. Dosa no lamun dek istighfar sekoce apapun jak na datang jok kita. Maka ini pernah merasa apa? Oh, coach kecatuan onde. Ad-Dayyan lanjutannya, Ad-Dayyan Allah yang maha mengintegrasi, Allah yang maha memproses itu apa? La yamut, tidak pernah mati, tidak pernah lupa, tidak pernah lali. Allah teliti. Maksiat sekecil apapun yang kita buat akan kembali ke kita. Kalau enggak sekarang pasti. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kalau di dunia, di akhirat pasti sekecil apapun lamun dia istighfari. Kadang jemaah lampuh doa buruk disadar. Ambe makan dengan hidupan kada itu dosa-dosa lain itu istighfari. Kambe nak keluar masalah pas doa buruk tu masalah kambe ni anak ngene lain ketika kita bersebajang no luwih gawe kelalian maksiat dekat nyesal. Makanya jangan sampai sekecil apapun maksiat lamun dia istighfar jangan tolak jok kita. Ndek le dunia, ndek le anak jangan mau, le akhirat pasti jangan mau. Begitu juga kebaikan. Maka walaupun orang mungkin enggak anggap kebaikan kita, enggak pandang kebaikan kita, tetapi kalau itu ikhlas kita buat, jangan mau hasilnya di sisi Allah. If'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Gawe wah kebaikan keburukan gawe seberemben tak megawe kama tadinu tudan ngenum terbalas jemaah. Jadi ya tergantung kita. Ya Allah itu akan begitu juga membalasnya. Kebaikan yang kita tanam ya kebaikan yang kita dapat. Allah enggak zalim. Keburukan yang kita tanam ya sudah nanti keburukan yang kita dapat cepat atau lambatnya. Insyaallah ya. Maka jangan sampai meremehkan maksiat walaupun kecil, jangan sampai meremehkan kebaikan walaupun kecil. Itu pasti akan ada kembalinya ke kita cepat atau lambatnya, tidak di dunia, tidak di akhirat. Banyak kan orang-orang nyesal, orang-orang ngeluh ketika tua kembali dengan inilah hafalan dulu masih muda kamu itu maksiat terus, lari terus, tidak pernah kamu tobati, sekarang kamu rasakan kayak hidup itu susah itulah. Akan diberi, akan dikembalikan itu hasilnya oleh Allah. Maka dalam mentagawe ketaatan syukur walaupun sekecil apapun, walaupun orang enggak anggap. Itu juga maksiat kalau mentagawe cepat-cepat tobat istighfar supaya itu enggak kembali kepada diri kita. If'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Kemudian dimakamkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik ini diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 80 tahun umur beliau, masih ada 80 tahun umur beliau. Dan beliau juga di akhir hayat beliau ini dapat ujian sebagaimana ya awal yang tadi yang sampaikan, ya orang-orang soleh dulu yang betul-betul mukhlis, jaga hati dan imannya mesti tidak lepas dari tema ujian-ujian. Itulah Allah nampakkan bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin. Satu ketika Imam Malik niki walaupun beliau disegani di masa itu, jadi beliau hidup di dua masa kerajaan besar, khalifah besar, dinasti Umayyah namanya sama Abbasiyah. Nah pas beliau dihukum ini pas dinasti Abbasiyah, nah, pas pemimpinnya itu Abu Ja'far Al-Mansur yang tempat pemerintahannya itu di sana, di tempat perang sekarang ini. Ya apa namanya? Di Teluk Persia atau tempat syahidnya Sayyidina Ali, di Kupah ataupun di Basra, itu tempat pemerintahannya. Kan semenjak khalifah Rasulullah yang empat ini meninggal, enggak lagi sumber pemerintahannya orang Islam itu di Mekah Madinah, tapi pindah ke semenjak Sayyidina Ali itu wafat,
Jadi diambil Muawiyah, jadi sampai terus menerus itu di Kufah Basrah itu tempat pusat pemerintahan orang Islam. Dan Abu Ja'far al-Mansurin juga khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah ini sangat segan dengan Imam Malik, sangat segan, sangat memuliakan Imam Malik. Nah, tetapi ini ceritanya dinasti Umayyah ini ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah ini diganti dengan cara paksa. Jadi dipaksa, apa istilahnya, dikudeta itu dinasti Umayyah itu oleh anak turunnya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini, sehingga digulingkan, sehingga naiklah di masa itu yang jadi khalifah ya, dinasti Abbasiyah ini. Nah, di zaman khalifah yang kedua Abu Ja'far al-Mansur ini, beliau pernah menjadikan salah seorang jadi gubernur di Madinah. Jadi waktu itu sudah gubernur, ada gubernur di Madinah, namanya kalau nggak salah siapa namanya, terlupa namanya, itu jadi gubernur. Nah, Imam Malik ini pernah ditanya satu pertanyaan oleh jamaah beliau, masalah mengenai talak mukroh ini talak dipaksa. Orang kalau dipaksa untuk mentalak istrinya itu bagaimana hukumnya? Apakah batal atau tidak? Maka fatwanya Imam Malik mengatakan orang dipaksa untuk talak itu hukum talaknya tidak jatuh. Kita juga seperti begitu. Misalnya ada orang mengatakan, mertuanya katakan, kamu talak istri saya, anak saya, kalau enggak saya bedil kepalamu. Itu kan mau terjatuhin tembak. Maka terpaksa mengatakan saya seperti itu ucapannya. Nah, orang seperti ini Imam Malik walaupun dia ucapkan kata talak enggak jatuh talak karena dipaksa. Imam Malik begitu. Maka ini orang-orang yang di sana di Madinah ini mengkait-kaitkan tentang kepemerintahan, naiknya pemerintahan Abbasiyah yang menggulingkan Umayyah ini dengan paksaan. Berarti dikait-kaitkan dengan orang-orang yang enggak kurang suka dengan Imam Malik itu. Oh, berarti ini naiknya dinasti Abbasiyah jadi pemimpin Islam di saat itu tidak sah karena paksaan, karena menggulingkan, karena merebut, tidak sah. Nah, ini disebarluaskan sehingga ditahulah oleh gubernur Madinah ini, yang menjadi gubernur di Madinah yang diutus oleh Abu Ja'far al-Mansur itu. Akhirnya dipanggil Imam Malik oleh gubernur Madinah, dipanggil. Katanya, aku dengar kamu telah memfatwakan bahwa kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur atau dinasti Abbasiyah naik sekarang ketika jatuhnya dinasti Umayyah ini karena apa? Menggulingkan karena paksaan. Berarti kamu anggap ini enggak sah kepemimpinannya ini. Oh, bukan, katanya. Bukan itu. Fatwa saya itu masalah talak. Kalau perempuan, kalau laki-laki dipaksa mentalak istrinya dengan dipaksa, maka itu tidak jatuh. Tapi orang-orang bawah ini mengkait-kaitan itu dengan kekuasaannya dinasti Abbasiyah itu yang menggulingkan Umayyah itu dengan paksa. Maka orang beranggapan ya di fatwanya Imam Malik ini menganggap tidak sah kepemimpinannya dinasti Abbasiyah itu yang tersebar di Madinah. Sehingga Imam Malik dipaksa, walaupun beliau mengatakan itu maksudnya talak, tapi ini gubernur nggak peduli, harus kamu rujuk dari pendapatmu bahwa ini khalifah benar. Tapi tetap Imam Malik katakan bukan itu, saya tetap katakan namanya orang talak dengan dipaksa jatuh walaupun dia ucapkan. Sehingga sebab itu karena Imam Malik tetap pegang pendapatnya ini bahwa tidak jatuh, tetap aja dikaitkan dengan kepemerintahan Abbasiyah itu. Hanya tetap Imam Malik maukah tidak mau, berarti kamu anggap nih dinasti Abu Ja'far ini nggak sah jadi presiden, jadi pemimpin ini. Akhirnya Imam Malik pun dihukum didera. Biasa didera. Tanpa pengetahuan pemimpin yang dikupah itu Abu Ja'far ini kan jadi gubernur dia di Madinah. Akhirnya apa? Dideranya. Tangan Imam Malik ini diikat, ini pun diikat. Nah, yang sebelah sana diikat pakai kuda, sebelah situ diikat pakai kuda. Gimana loh? Paling alimnya orang di Madinah itu, dunia tahu itu. Diikat gubernur apa?
Ini tangannya diikat, kudanya dipecut dari mana? Imam besar sekeras Imam Malik. Akhirnya Imam Malik itu ini patah ini, lepas ini artinya lepas. Apa namanya? Lepas. Jadi nggak bisa digerakkan, nggak bisa digerakkan. Makanya sebenarnya kenapa mazhab Imam Malik itu bahwa ada yang mengatakan tidak bersalat, sebenarnya tidak ada itu, tidak ada. Cuman waktu itu Imam Malik sudah nggak bisa digerakkan tangannya jadi sholat. Karena Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Nah di Muwatta itu jelas banyak hadis bahwa Rasulullah itu ketika sholat bersalat, maka di akhir hayat beliau itu kan beliau tidak bisa ngangkat tangannya, keduanya dia lepas ini, jadi sholatnya itu lepas begitu. Maka sama orang-orang pengikut beliau seterusnya itu dianggap itu suatu mazhab, pemahaman mazhab bahwa ada sholat juga tidak bersalat. Nah sebagian mengatakan seperti itu. Sebenarnya itu karena Imam Malik tidak kuat lagi ngangkat tangan, keduanya lepas ini. Ya sekarang ini pemimpin Syiah itu pemimpin Syiah yang pertama yang yang perang sama ini sebelah kirinya nggak bisa gerak, yang kanan aja ya, main itu. Gitulah, tidak bisa digerakkan. Imam Malik itu keduanya nggak bisa. Maka setiap sholat itu ya lepas saja tangannya. Nah orang-orang nggak paham dianggapnya itu namanya ulama besar kan, apapun yang dibuat itu mesti akan diikuti, sehingga menjadi pemahaman bahwa mazhab Imam Malik itu ada yang tidak bersalat, sebagian kecil tapi itu di Maroko saja, yang lain itu semua bersalat pemahamannya. Padahal itu Imam Malik memang tidak kuat lagi, sudah angkat tangan, sehingga kabar ini didengar sampai kepada pusat pemerintahan Abbasiyah itu di Kupah itu. Diketahui oleh Abu Ja'far Al-Mansuri ini bahwa Imam Malik yang beliau segan itu sedang dihukum dengan hukuman berat oleh gubernurnya yang ada di Madinah. Langsung pas musim haji beliau berangkat ke Mekah, kemudian ke Madinah, datang ke Imam Malik minta maaf, nangis-nangis dari Imam Malik, minta supaya sekarang terserah sudah, apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, aku mau pecat, mau hukum apapun hukumnya silahkan, nanti saya akan hukum dia itu. Kenapa dia berani melakukan hukuman sebelum lapor ke saya yang jadi khalifah? Ini saya betul-betul tidak tahu, wahai imam, dia melakukan ini kepada engkau, saya tidak tahu kok dia berani buat seperti itu. Maka Imam Malik apa dia katakan, namanya imam bukan, atau engkau maafkan dia. Kalau nggak mau memaafkan, suruh ke saya apa yang kau mau hukum dia, mau saya cambuk, bahkan saya mau bunuh, saya bunuh dia. Saking Imam Malik disegani zaman dulu, kedua dinasti itu tetap disegani. Akhirnya apa kata Imam Malik? Sudah, sebelum engkau datang ke sini sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Karena yang jadi gubernur termasuk anak turunnya Rasulullah, masih anak turunnya Rasulullah. Dan ini juga gubernur ini masih ada kerabat dengan beliau ini, Abu Ja'far Al-Mansuri. Beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, aku ini takut nanti jangan sampai karena aku enggak memaafkan dia, ada salah satu anak turun Rasulullah masuk neraka karena aku, kata beliau. Orang dahulu itu, aku takut jangan sampai karena aku ini tidak memaafkannya terus dia masuk neraka, sementara dia ini masih kerabat anak turun Rasulullah. Apa nanti yang aku anukan di hadapan Rasul kalau ditanya mana yang anak turun? Maka dimaafkan Imam Malik. Itu orang-orang dahulu itu seperti itu. Makanya beliau itu berkah, ilmunya berkah, hidupnya berkah sampai sekarang. Sampai sekarang mazhabnya masih dipakai di belahan-belahan dunia. Itulah akhir daripada kehidupan Imam Malik. Sakit sehingga 12 hari kalau nggak salah keluar Madinah, wafat pun di luar Madinah. Tapi beliau pernah berwasiat, nanti kalau saya mati tetap kembalikan jasad saya ke dekat kuburan Nabi. Maksudnya beliau dimakamkan di Baqi, seperti yang awal yang ceritakan dulu itu. Saking sakit parahnya beliau kencing berak itu nggak sadar keluar. Sementara beliau dari sehat itu nggak pernah buang hajat di dekat sekitaran haram Madinah itu, mesti keluar terus. Nah beliau sudah nggak tahan ini, kadang keluar kencing dan berak, makanya beliau tinggalkan keluar, hidup di luar Madinah di akhir hayat beliau, dan wafat pun di luar Madinah. Tapi karena wasiat beliau minta dikuburkan dekat dengan kuburan Nabi, maka beliau dikuburkan di Baqi. Nah, ada di sana. Dulu berkubah besar kubahnya dulu, tapi
semenjak Wahabi ini menguasai, jadi kubah-kubah itu dihancurkan semua rata sekarang. Semua tuh imam besar itu sahabat Nabi, dekat dengan anak Nabi Ibrahim kuburannya. Jadi gitulah akhir kehidupan Al-Imam Malik ibn Anas yang kita kenal dengan sebutan mazhab Maliki, mazhab yang kedua umat Islam. Maka insyaallah berapa minggu yang akan datang kita bahas mazhab yang ketiga, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Insyaallah mudah-mudahan ada. Ada yang tanyakan? Paham tapi ini ya? Nah, inilah tujuan kita ngaji sirah ini. Ada itu sedikit ambil bagaimana supaya kita ini enggak ngeluh. Kok saya ini ujian saya berat, semakin amal agama semakin susah. Oh, lihat orang dulu lebih susah tapi mereka bersabar, yakin pasti akan datang kemuliaan. Kalau enggak di dunia, pasti di akhirat. Maka hidup dunia ini siap-siap susah sudah. Siap susah karena di dunia memang bagi kita ini penjara. Adapun nanti ada senangnya itu bonus jemal ya akhirat di nara susah-susah malik wah. Ada kok di dunia temire senang doang bereh lupa ada akhirat, jadi maksiat lali dan tahta ibadah saking senang terlena itu dengan maksiat, dengan nikmat-nikmatnya sehingga banyak lali maksiat kepada Allah, nanti bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.